pemirsa, seperti yang kita ketahui, Jakarta menghasilkan 7.500 ton sampah setiap harinya. Dan sebagian besar dari sampah tersebut akan dibawa menuju Bantar Gebang yang saat ini telah mencapai kapasitas maksimalnya. Namun pemirsa, kali ini telah ada solusi baru, yaitu tempat pembuangan sampah terpadu RDF Rorotan. Lalu apa sebenarnya keunggulan dari metode RDF ini dibanding dengan pengumpulan sampah konvensional? Lalu apa juga nilai ekonomi yang didapatkan? Berikut informasi selengkapnya. Tempat pengelolaan sampah terpadu RDF Rorotan menggunakan teknologi Refuse Derived Fuel, sebuah metode yang mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari sampah padat non-organik seperti plastik, kertas, karet, dan tekstil yang tidak dapat didaur ulang. Berbeda dengan pengelolaan sampah konvensional yang umumnya hanya mengangkut dan menimbun sampah di TPA. Metode RDF mengelola sampah menjadi produk yang bisa digunakan kembali. Nilai bahan bakar dari RDF setara dengan batu bara muda. Bahan bakar inilah yang bisa digunakan oleh berbagai industri seperti pabrik semen. Untuk mencapai hasil akhir, RDF perlu menjalani proses penyaringan, pemilahan, pencacahan, hingga pengeringan. Kapasitas pengolahan sampah di RDF Plant Jakarta mencapai 2.500 ton per hari, yang nantinya dapat menghasilkan 875 ton bahan bakar alternatif setiap hari. RDF Rorotan juga dilengkapi dengan stasiun pemantauan kualitas udara yang terhubung dengan sistem informasi Dinas Lingkungan Hidup Jakarta. Belakangan ini, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal telah mengunjungi RDF Plant Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara untuk meninjau kondisi dari instalasi RDF yang belum diresmikan tersebut. Kami terima kasih kepada pemerintah DKI Jakarta dengan upaya serius untuk mengurai masalah sampah. Kita berada di RDF Rorotan dengan kapasitas 2.500 ton per hari, dengan produksi diproyeksikan rata-rata di angka 875 ton dari 2.500 yang masuk. Ini upaya yang serius dari pemerintah DKI, dan kami dari kementerian sangat berharap segera dioperasionalkannya instalasi RDF di Rorotan ini untuk mengurai tekanan produktivitas sampah kita di angka sampai 2.500. Jadi setiap hari berhentinya Rorotan berarti berkonsekuensi ada 2.500 sampah yang tidak terkelola. Ini dampaknya lebih besar daripada demo-demo yang ada di sekitarnya. Sehingga saran saya, maka instalasi RDF Rorotan segera secepat-cepatnya bisa dioperasionalkan. Meski sempat mendapat protes dari warga terkait aroma tak sedap yang muncul, Hanif Faisal mengimbau masyarakat untuk ikut berperan dengan memilah sampah sejak dari rumah, antara sampah organik dan anorganik. Dengan pemilahan yang tepat, potensi bau pun bisa ditekan. Saat ini, seluruh teknologi di RDF Plant Rorotan sebenarnya sudah lengkap dan siap beroperasi. Hanya saja masih perlu penyesuaian pada bentuk input sampah yang masuk, agar proses pengolahan dapat berjalan dengan optimal. Tidak boleh ditunda-tunda lagi operasional RDF. Bapak bayangkan setiap satu hari tertundanya RDF, maka setiap hari juga ada 2.500 ton sampah yang kemudian menjadi sumber penyakit yang akan kita pindahkan ke Bantar Gebang. Tidak ada kompromi untuk itu. Jadi segera saya minta dalam bulan-bulan ini upayakan semua langkah sehingga kemudian bisa segera dioperasionalkan dengan operasional penuh untuk RDF ini, dan kemudian segera dianalisa pemerintah DKI dikaji untuk menghitung dari katakan 8.000 sampai 9.000 ton per hari, maka sisanya itu harus dibangun apa lagi? Ini segera dibangun karena investor sudah banyak sekali yang menunggu, Pak. Ini kan kegiatan yang memang sampah juga ada sumber dayanya, meskipun sifatnya negatif, tetapi masih menarik investasi untuk diusahakan. Pengolahan sampah di RDF Rorotan juga mampu menciptakan nilai ekonomi yang menjanjikan. Pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif tentu akan menciptakan nilai tambah tersendiri bagi warga sekitar.
Dengan output akhir berupa produk bahan bakar yang dijual ke pabrik-pabrik semen, hal ini juga bisa membantu industri beralih untuk menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan. Karena sudah ditentukan wilayah cakupan kerjanya, maka segera dilakukan analisis ekonomi dan biaya. Berapa sih biaya yang diproduksi untuk mengkolek, kemudian mengangkut ke sini dan memproses menjadi RDF. Berapa harga jual RDF? Ini harus transparan, sehingga terdapat selisih pembiayaan. Itulah selisih pembiayaan yang harus didiskusikan oleh pemerintah DKI dengan seluruh masyarakat dan produsen. Kapasitas olah mencapai 1/3 dari total harian sampah Jakarta dan juga adanya potensi penambahan nilai ekonomi dari limbah, RDF Rorotan bukan hanya sekedar solusi teknis tetapi juga menjadi solusi pengelolaan sampah perkotaan. Dari Jakarta Utara, Diajeng Aulia dan juru kamera Kuku, CNBC Indonesia Beyond Business.